Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Saya baru saja mendengarkan kembali janji-janji dari Prabowo, guys. Dan janji-janjinya itu memang terasa sangat wah. Janji-janji tersebut disampaikan sewaktu beliau kampanye sebelum pemilihan presiden yang isinya antara lain yaitunya kesehatan tidak bayar, listrik disubsidi, kemudian sekolah tidak bayar, kemudian angkutan di kota-kota besar 100% subsidi alias dibayarkan sehingga penumpang tidak perlu bayar. Kemudian universitas negeri semuanya nggak bayar alias gratis. Kalau kita pikir-pikir, mungkinkah semua janji itu bisa terwujudkan, guys? Atau apakah hanya janji-janji surga belaka? Kenapa ada janji-janji yang diistilahkan sebagai janji-janji surga? Karena janji itu terdengar indah namun tidak akan mungkin bisa ditepati. Indah bagaikan indahnya surga. Namun sebenarnya sampai saat ini keberadaan surga itu sendiri masih tidak terbukti ya guys. Mari kita bahas satu-satu, misalnya kesehatan tidak bayar. Kesehatan apa saja yang tidak dibayar? Apakah kalau kita masuk rumah sakit terus semuanya akan digratiskan begitu? Tanpa kita harus berkontribusi seperti saat ini, kita harus membayar iuran BPJS tiap bulan? Atau masalah kesehatan seperti apa saja yang tidak bayar itu? Kita masih harus melihat lagi penerapannya ketika Bapak Prabowo sudah resmi dilantik sebagai Presiden Republik ini. Kemudian janji yang kedua, listrik disubsidi. Apakah bedanya dengan subsidi listrik yang saat ini telah berjalan? Apakah 100% listrik akan disubsidi, artinya kita tidak perlu bayar lagi? Kalau memang benar, gue juga bakal senang guys, karena tiap bulan gue harus bayar ratusan ribu ya untuk membayar biaya listrik. Dan kalau memang disubsidi, tidak perlu bayar lagi, ya ini merupakan sebuah hal yang sangat menggembirakan kalau memang benar-benar bisa terwujud. Kemudian ada lagi janji sekolah tidak bayar. Ya, saat ini di sekolah negeri memang secara resmi tidak ada pembayaran SPP ya guys, walaupun masih ada pungutan ini dan itu, tapi untuk resminya memang tidak ada penarikan pembayaran berupa SPP dari pihak pemerintah. Apakah hal ini yang dijanjikan oleh Prabowo? Ya kalau memang demikian, tinggal meneruskan saja ya. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu janji yang ditunggu-tunggu penerapannya oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Kemudian janji selanjutnya, angkutan di kota-kota besar 100% disubsidi pemerintah. Artinya tidak perlu bayar lagi kalau kita mau naik angkot, naik bis, naik kereta, naik busway, naik pesawat. Semuanya itu nanti akan gratis, tidak perlu bayar lagi. Kayaknya bullshit banget dah guys. Janji ini benar-benar janji doang tanpa berpikir bagaimana nanti akan menerapkannya. Saya rasa janji seperti ini tidak akan mungkin untuk diwujudkan, dan ini saya rasa hanyalah satu dari janji yang dikategorikan sebagai janji-janji surga belaka. Kemudian janji yang terakhir yang tadi kita dengarkan bahwa universitas negeri semuanya gratis, tidak bayar.
Faktanya, belum lama kita mendengar berita bahwa kampus-kampus negeri atau kampus pemerintah serentak menaikkan SPP-nya secara gila-gilaan. Yang tadinya cuma beberapa juta menjadi ratusan juta. Apakah SPP kuliah atau yang kita kenal sebagai UKT tersebut yang tadinya sudah dinaikkan menjadi ratusan juta, kemudian ujuk-ujuk akan digratiskan begitu saja oleh Prabowo? Atau bagaimana yang dimaksud? Kalau dari ratusan juta kemudian menjadi gratis, wah saya rasa itu juga sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Ngomong kosong aja itu kalau dari ratusan juta. Kemudian tiba-tiba menjadi gratis ketika Prabowo sudah presiden. Itulah guys janji-janji dari Prabowo yang dulu ia lontarkan ketika masih dalam masa kampanye. Dan saat ini sesudah ia terpilih walaupun belum dilantik, agak jarang kita mendengar kabar dari beliau ya guys. Apa mungkin dia diam-diam saja sebelum dilantik daripada salah ngomong atau bagaimana? Who knows, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran beliau. Kita nantikan saja penerapan janji-janji tersebut guys ketika Prabowo nanti sudah dilantik. Kalau memang janji-janji tersebut hanya omong kosong, ya udah berarti ini adalah sebuah kesalahan fatal bagi rakyat Indonesia telah memilih Prabowo sebagai presiden pengganti Jokowi. Mudah-mudahan jangan sampai ya guys. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video ini, mohon berikan tanda jempolnya dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.